Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Widodo dan kali ini kita mau ngebahas instruksi Presiden kepada Kapolri untuk mengangkat 56 pegawai KPK atau penyidik KPK yang dipecat karena tidak lolos TWK atau tes wawasan kebangsaan. Seperti apa ulasannya? Tonton video ini sampai habis. Oke, jadi peristiwa politik ini tidak terjadi begitu saja. Nggak ujuk-ujuk gitu ya. Jadi ada yang melatar belakangi. Mengapa saya menyebutnya sebagai peristiwa politik? Yaitu, karena ada tarik ulur. Awalnya Jokowi mengatakan bahwa TWK jangan dijadikan alat untuk memecat, tapi dijadikan bahan masukan saja. Kemudian malah mengatakan bahwa jangan apa-apa ke presiden. Jadi Jokowi buang muka, lepas tangan. Dan kemarin, tepatnya hari Senin, itu terjadi yang namanya demo besar ya, yang digawangi oleh BEM SI, BEM seluruh Indonesia. Dimana sebelum demo dia membuat ultimatum terlebih dahulu. Selama 3 kali 24 jam agar mengangkat 56 penyidik KPK atau BEM SI akan mengepung ya kantor pemberantasan korupsi. Ya benar saja ya, kemarin hari Senin terjadi demo yang sangat besar ya, bahkan terjadi bentrok. Kita sempat menyesalkan juga sih kenapa sampai terjadi bentrok ya. Jadi massa tidak diizinkan untuk masuk ke gedung KPK dengan alasan pandemi ya, padahal kita tahu ya pemerintah sudah mengumumkan bahwa pesta pernikahan diizinkan. Jadi pandemi ini seolah sudah tidak dianggap lagi. Segala kegiatan ekonomi diizinkan, bahkan sekolah sudah mulai masuk, tapi kalau demo nggak boleh. Ini kan sangat memilukan ya, padahal kita adalah negara demokrasi. Seolah-olah zona demokrasi itu sekarang udah tinggal satu kotak aja itu ya, di balai kota. Ya, karena ketika terjadi demo Anies, itu apa? Aparat humanis sekali ya. Diajak selfie, ya kan? Nggak ada ketegangan di sana. Tapi ketika yang mendemo itu adalah mahasiswa, buruh, tani, ya, wah, represif sekali. Nah, mungkin saja ini bacaan saya ya, mungkin saja demo ini bisa berlanjut. BIN ini sudah ngasih bocoran ya, bahwa akan ada demo yang lebih besar. Ini peristiwa yang lebih dahsyat daripada pandemi selama 2 tahun. Ya karena menyangkut pemberantasan korupsi. Ini menjadi concern bersama gitu ya. Kita tahu bahwa TWK ini sudah ditentang sejak awal ya. Komnas HAM bahkan mengeluarkan rekomendasi ada 11 poin pelanggaran HAM dalam TWK. Ombudsman pun seperti itu. Ada cacat prosedur. Tapi kemudian ini diabaikan saja. Nah, karena menganggap ini masih menjadi suatu bahaya yang mengancam kekuasaan, maka keluarlah yang namanya tawaran-tawaran konyol. Tawaran pertama itu keluar dari murid seorang Firly ya, ketua KPK, yang menandatangani surat pemecatan 56 pegawai berprestasi ini. Dia menyatakan di media bahwa 56 pegawai KPK ini akan dijadikan pegawai di BUMN. Akan dikaryakan, akan dijadikan pejabat BUMN. Ya, ini justru oleh publik dianggap sebagai penghinaan. Kenapa? Karena tugas penyidik itu menangkap koruptor. Koruptor di BUMN, koruptor di pemerintahan, di DPR. Ya, ini justru menghina. Jadi ini malah jadi blunder gitu ya. Lalu keluarlah tawaran berikutnya, yaitu instruksi Presiden kepada Kapolri untuk mengangkat 56 pegawai KPK ini menjadi ASN di Polri gitu. Bahkan nih Mahfud MD nih dalam tweetannya sampai membela Jokowi ya, mencari pasal-pasal yang sesuai gitu ya, bahwa Presiden itu berhak mengangkat dan memberhentikan ASN. Padahal sebelumnya dia mengatakan apa-apa jangan presiden. Tapi tiba-tiba nih kayak heroik. Dia sebagai pahlawan. Udah nggak apa-apa kamu dipecat di KPK.
tapi kemudian oleh presiden dikaryakan di Polri gitu. Ini kan ngaco, lebih ngaco lagi gitu ya. Tidak masuk akal. Iya. Kenapa? Mestinya kalau pegawai KPK, 56 penyidik KPK ini tidak lolos TWK di KPK, mestinya kan juga nggak lolos bisa masuk Polri. Atau sebaliknya, jika memang 56 penyidik KPK ini bisa masuk Polri tanpa TWK, ya mestinya dia juga harusnya bisa masuk KPK tanpa TWK. Lagi juga apa sih itu isinya TWK? Ya kan kok kayak didewa-dewakan sekali gitu ya. Nggak tahu lah ya. Memang ini politis sekali. Kita lihat memang makin hari arah pemberantasan korupsi kita makin nggak jelas ya. Selama pandemi ini kita juga merasakan bahwa ada ya semacam penghambur-hamburan uang di mana-mana. Semuanya uang rakyat dan didapat dari cara berhutang. Jadi kalau dulu ada istilah koruptor gemeter ya, dengar nama Jokowi, sekarang malah mereka bersembunyi di balik nama Jokowi. Ya, saking kemudian masyarakat itu sudah hilang ya optimisme mereka terhadap pemberantasan korupsi di era Jokowi ini. Ya, jadi poinnya adalah Jokowi ini sedang melecehkan akal sehat publik, ya, menganggap bahwa masyarakat bodoh gitu ya. Penyidik KPK yang berintegritas ini, yang berprestasi ini, yang dipecat secara brutal, secara keji, dengan alasan TWK ini, kemudian bisa dikaryakan di Polri gitu. Ya, Jokowi sedang melecehkan akal sehat publik. Ya oke, demikian. Terima kasih sudah menonton video saya sampai habis. Jangan lupa subscribe dan komen di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.